Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Rahiman ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, malam ini kita diberi taufik oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Salasatul Usul. Terakhir kita membahas tentang hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan bahwa hijrah itu tidak terputus sampai terputusnya tobat, dan tobat tidak terputus sampai terputusnya kiamat, terbitnya matahari dari barat. Dan kita sekarang akan membahas tentang hukum safar ke negeri kafir. Nah, safar itu perpindahan, jadi mirip dengan hijrah. Kalau Islam menganjurkan kita pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, nah sekarang bagaimana kalau dibalik, orang dari negeri Islam malah ke negeri kafir? Apa hukumnya? Maka yang namanya safar ke negeri kafir tidak dibolehkan hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Tidak dibolehkan kecuali dengan 3 syarat. Jadi kalau ada 3 syarat boleh. Kalau hilang 1 syarat, kembali ke hukum asal, tidak boleh. Syarat yang pertama, orang yang mau pergi ke negeri kafir tersebut memiliki ilmu. Orang yang musafir ke negeri kafir tersebut memiliki ilmu yang bisa untuk menepis syubhat. Nah, syubhat ini banyak sekali, dari orang kafir, dari orang fasik, dari orang munafik, dari orang musyrik. Banyak, mereka penuh dengan syubhat, dan juga ahli bid'ah. Nah, ini khususnya karena ini ke negeri kafir, itu syubhatnya orang-orang kafir. Dia harus punya ilmu tentang bagaimana menghadapi syubhatnya orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, dia memiliki agama, atau dengan kata lain memiliki ketakwaan. Memiliki ketakwaan yang bisa mencegah dirinya dari syahwat. Memiliki ketakwaan yang bisa membentengi dirinya dari syahwat. Kemudian syarat yang ketiga, dia memiliki hajat. Hajat itu sesuatu yang penting, yang bermanfaat, ya. Dia memiliki hajat untuk ke sana. Jadi harus ada hajat. Hajat ini seperti misalnya berobat, atau menuntut ilmu, atau menyampaikan ilmu, atau
menjadi duta dan lain sebagainya. Itu hajat. Adapun untuk piknik, maka ini bukan hajat. Nah, itu hukum safar ya, hukum pergi saja. Pergi sementara, safar itu sementara. Nah, sekarang hukum tinggal di negeri kafir. Hukum tinggal di negeri kafir. Hukum asalnya juga terlarang. Hukum tinggal di negeri kafir adalah terlarang. Kecuali dengan dua syarat pokok. Kecuali dengan dua syarat pokok. Syarat yang pertama aman. Aman bagi orang yang mukim tersebut. Aman bagi orang yang mukim tersebut atas agamanya. Jadi ya ini kembali ke syarat tadi ya, memiliki ilmu dan iman, memiliki ilmu dan takwa. Memiliki ilmu dan takwa. Yang bisa menjaga dirinya untuk tegar di atas agamanya, yang bisa menjaga dirinya untuk tegar di atas agamanya. Assalamualaikum. Untuk mengantisipasi penyimpangan seperti mencintai orang kafir, dan ini mudah sekali terjadi karena hidup bersama itu akan timbul rasa cinta. Cinta itu karena biasa ketemu, biasa ngobrol, ya, lama-lama cinta. Makanya kadang-kadang orang menikah itu nggak diawali cinta, nikah karena dipaksa, lama-lama cinta juga karena biasa ketemu sehingga cinta. Maka kalau orang biasa ketemu orang kafir, berada di negeri kafir, lama-lama cinta kepada orang kafir, lama-lama menganggap agamanya bagus, lama-lama ya sudah murtad itu kalau sudah menganggap agama kekufuran itu bagus. Nah, sementara kita sudah pelajari ya di awal tentang wajibnya barok terhadap orang-orang kafir. Jadi mukadimah yang kedua ya. Selain kita wajib untuk bertauhid, kemudian berittiba kepada Rasul, kewajiban berikutnya adalah tidak boleh wala kepada orang kafir. Kita harus barok kepada orang kafir seperti dalam surat Al-Mujadilah ayat 22.
yang sudah kita bahas semua itu. Dan juga dalam surat Al-Maidah ayat 51 dan 52. Ini adalah diantara dalil-dalil yang menunjukkan haramnya mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Haramnya mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW juga beliau menyatakan, anna man ahabba qauman fahuwa minhum wa anal mar'u ma'a man ahabba. Siapa yang mencintai satu kaum, maka dia termasuk mereka. Siapa yang mencintai satu kaum, maka dia termasuk mereka. Dan seorang bersama yang dia cintai. Dan seorang bersama yang dia cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari menyebutkan dengan bab tanda cinta kepada Allah. Jadi kalau orang cinta kepada Allah, tidak akan mencintai kaum yang dibenci Allah. Kemudian Imam Muslim menyebutkan dalam bab seseorang bersama yang dia cintai. Jadi kalau dia mencintai orang kafir, nanti di akhirat bersama orang kafir. Wala'iyadzubillah. Tadi saya lihat ada potongan berita seorang wanita menikah di gereja. Naudzubillah min dzalik. Muslimah katanya. Lintas agama sudah terjadi di negeri ini dan itu haram menurut Islam. Wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir, haram hukumnya. Nikahnya tidak sah dan dia berzina seumur hidup. Yang bahayanya bukan cuma zinanya, zina cuma maksiat. Yang bahayanya dia akidahnya runtuh sudah, karena dia akan mencintai orang kafir. Dia nggak punya iman lagi kalau seperti itu ya. Artinya bisa terancam kehilangan iman. Telah melanggar perkara yang paling berbahaya, yaitu kewajiban untuk barok terhadap orang kafir. Kemudian syarat yang kedua, mampu menampakkan agamanya. Mampu menampakkan agamanya, artinya syiar Islam. Mampu menampakkan syiar Islam. Silahkan tinggal di negeri kafir kalau mampu menegakkan syiar Islam. Kalau yang pertama tadi menjaga diri, ya udah menjaga diri. Tapi yang kedua ini lebih berat lagi. Bagaimana dia berani menampakkan syiar Islam? Dia Muslim harus tampakkan syiar Islam. Dari segi pakaian, dari segi sholat berjamaah dan lain-lain. Maka orang Islam yang berada di negeri kafir atau di negeri fasik, kemudian dia tidak bisa menampakkan syiar Islam, tidak bisa sholat berjamaah misalnya, maka ini diwajibkan untuk hijrah. Diwajibkan untuk hijrah sampai kemudian Allah memberikan kemenangan bagi orang Islam, boleh balik lagi ke negerinya kalau betul Allah berikan kemenangan. Disebutkan di dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hijrah itu ada yang hukumnya wajib. Bagi siapa? Yaitu orang yang mampu untuk berhijrah dan tidak mungkin baginya menampakkan agamanya. Dia tidak mungkin menampakkan agamanya di suatu tempat. Sementara dia mampu untuk berpindah, maka wajib hukumnya hijrah. Dasarnya surat An-Nisa ayat 97.
Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ini sudah kita jelaskan waktu lalu ya. Jadi orang-orang muslim yang masih di Mekah kemudian dipaksa oleh orang musyrikin untuk ikut perang melawan orang Islam. Akhirnya ya begitu. Tidak bisa mengelak. Dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jahanam bagi mereka, seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian setelah dua syarat penting tadi ya, apa yang pertama? Punya ya, keamanan dari segi agamanya ya, aman agamanya. Berarti punya ilmu, punya takwa. Yang kedua, dia bisa menampakkan syiar agamanya. Nah, setelah itu hukum tinggal di negeri kafir itu ada beberapa bagian. Terbagi ke dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, tinggal di negeri kafir untuk berdakwah kepada Islam. Tinggal di negeri kafir untuk berdakwah kepada Islam. Maka ini bagian dari jihad. Kalau mau pergi kafir, silakan ke negeri kafir, antum berdakwah untuk sampaikan risalah Islam. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Harus ada di antara orang Islam yang menegakkan tugas ini. Dan ini kewajiban pemerintah untuk mengirimkan para dutanya untuk berdakwah ke negeri-negeri kafir. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengirim utusan-utusan untuk berdakwah ke negeri-negeri kafir. Jadi mengirim Mu'ad ke Yaman, negeri Yahud waktu itu, mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah dan ke berbagai tempat lain ya, mengirim surat juga ke Bahrain, ke Ethiopia, ke berbagai tempat, sehingga beberapa orang masuk Islam ya. Sehingga menjadi cikal bakal perkembangan Islam berikutnya. Maka berikutnya Islam berkembang sampai akhirnya seluruh Jazirah Arab dikuasai Islam, dan berkembang sampai ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, ke Amerika dan seterusnya. Bagaimana Islam bisa sampai ke seluruh benua? Tidak lain karena adanya para juru dakwah. Mereka lah orang-orang yang berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdakwah membawa kedamaian, bukan perang ya. Islam disebarkan bukan dengan perang. Peperangan dalam Islam itu karena apa? Menjaga izzah. Karena apa? Islam dilecehkan, diperangi, maka Islam kemudian melawan. Jadi Islam bukan agama lemah. Itu saja ya. Bukan agama yang sadis yang digambarkan oleh orang-orang kafir, dianggap sebagai agama radikal, teroris, fundamentalis dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tinggal di negeri kafir untuk belajar, untuk mempelajari keadaan orang kafir. Bukan untuk belajar, untuk mempelajari keadaan orang kafir. Dan mengenal kerusakan mereka, dan mengenal kerusakan akidah mereka dan akhlak, ibadah, kemudian kekacauan tingkah laku mereka dan sebagainya.
Ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka untuk menjelaskan bagi orang-orang Islam yang takjub kepada orang-orang kafir. Jelaskan kepada mereka bagaimana hakikat keadaan orang-orang kafir itu. Ini juga termasuk jihad. Ini juga termasuk jihad. Jadi membentengi akidah kaum muslimin dengan membuktikan, menunjukkan kerusakan akidah kaum kafirin. Dan serupa dengan ini adalah tinggal di negeri kafir untuk menjadi mata-mata. Tinggal di negeri kafir untuk menjadi mata-mata bagi kaum muslimin. Dan ini harus ada ya. Setiap negara pasti punya mata-mata. Setiap agama pasti punya mata-mata. Karena kalau nggak punya ya tidak akan pernah bisa mengantisipasi berbagai hal yang akan terjadi dari ancaman orang-orang kafir ya, ancaman dari musuh-musuh. Mata-mata itu ada di mana-mana. Ini juga pernah terjadi pada Rasulullah SAW mengutus Hudzaifah bin Yaman untuk menuju ke tengah-tengah kaum musyrikin saat perang Khandaq untuk mengetahui kabar dari mereka, gimana kondisi mereka. Ini mata-mata. Kemudian bagian yang ketiga, tinggal di negeri kafir untuk keperluan negara Islam, untuk keperluan negara Islam, dan mengatur hubungan diplomatik ya, ini seperti pegawai-pegawai kedutaan ya, pegawai-pegawai apa sih selain kedutaan ya, pokoknya yang berkaitan dengan hubungan diplomatik antar dua negara Islam dan kufur pun terjadi. Maka orang yang tinggal di negeri kafir dalam rangka tugas negara seperti itu insya Allah tidak mengapa. Tapi ini negara Islam ya, bukan negara amburadul. Dan syarat-syarat yang tadi tetap diperhatikan. Kemudian yang keempat, mukim atau tinggal di negeri kafir untuk keperluan khusus, yang memang dibolehkan, seperti berdagang, berobat, maka dibolehkan tinggal sesuai dengan kadar yang dibutuhkan.
maka boleh tinggal di negeri kafir sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Jadi para ulama menyimpulkan bolehnya berdagang ke negeri kafir ya, dan itu dilakukan oleh para sahabat dulu. Rasulullah bahkan berdagang dulu ke negeri Syam, itu belum negeri Islam saat itu, sebelum Rasul jadi Rasul tapi. Kemudian berikutnya para sahabat ya, mereka berdagang ke negeri kafir sambil berdagang sambil berdakwah. Itu hebatnya para sahabat dulu ya. Islam disebarkan melalui jalur perdagangan, melalui perdamaian, itu yang paling banyak. Jasa para pedagang itu bisa jadi jauh lebih besar daripada para dai yang tidak berpikir untuk berdakwah ke negeri kafir ya. Tapi semua punya jasa tentu saja bagi Islam dan kaum muslimin, yang Allah lebih tahu mana yang lebih berjasa. Kemudian yang kelima, mukim di negeri kafir untuk belajar. Tadi kalau yang kedua tadi mempelajari ya, mempelajari kondisi kaum musyrikin atau kaum kafirin. Kalau ini belajar ilmu yang tidak ada di negeri Islam. Belajar ilmu yang tidak ada di negeri Islam, maka harus ada orang Islam yang tahu ilmu-ilmu itu. Maka ini serupa dengan yang sebelumnya, yaitu bolehnya mukim ketika ada hajat. Nah ini ada hajat ya, cuma bahayanya lebih besar daripada yang sekedar berobat atau untuk berdagang ya. Tapi ya sama-sama banyak, semua ada bahayanya, semua ada resikonya. Kenapa di sini dikatakan belajar ini bahayanya lebih besar? Karena belajar itu bertemu dengan orang-orang yang intelek, yang berilmu gitu. Subhat, penuh dengan subhat. Maka harus betul-betul memiliki benteng yang lebih kuat ya. Untuk penuntut ilmu itu syaratnya ditambah lagi ya, syarat keimanan, syarat keilmuan, syarat keimanan ini harus lebih kuat lagi. Nanti akan ditambahkan syaratnya. Ya, terutama yang namanya murid itu pasti akan merasakan kerendahan derajat dirinya dan ketinggian derajat gurunya, itu pasti. Jadi gurunya orang kafir, dia muslim, merasa hina di hadapan guru, itu pasti. Dan itu bisa menimbulkan dampak yang berbahaya. Beda dengan orang pedagang. Pedagang itu kan pembeli adalah raja gitu. Jadi tidak ada perasaan direndahkan. Kalau kita belajar dengan orang itu, dengan orang kafir, kita akan merasa rendah. Dan guru itu punya kadang-kadang punya sikap-sikap yang diktator gitu, semau gue gitu, ngatur gitu dan sebagainya. Kalau nggak mau nurut, nggak dikasih nilai dan sebagainya. Nah itu punya wewenang tertentu. Maka penuntut ilmu yang betul belajar ke negeri kafir ini butuh kekuatan yang lebih kuat ya daripada sekedar berobat atau berdagang. Maka sebagai tambahan dari dua syarat yang sebelumnya ya, syarat safar atau syarat mukim ya, syarat mukim ada dua tadi, syarat safar ada tiga, sebenarnya sama ya, dua juga. Kemudian ditambahkan syarat lagi, ditambahkan dua syarat lagi bagi penuntut ilmu. Tambahkan dua syarat lagi. Yang pertama, pelajar tersebut memiliki kematangan akal. Pelajar tersebut memiliki kematangan akal yang
Dengannya bisa membedakan antara yang bermanfaat dari yang mudarat. Bahkan membedakan yang paling bermanfaat dari yang bermanfaat dan paling bermudarat dari yang bermudarat. Ini ilmu yang rumit, ini tidak gampang. Jadi namanya hidup bersama orang kafir tentu ya sama hidup dengan orang muslim juga, banyak hal-hal yang harus kita sikapi, harus yang mana yang kita ambil, mana yang kita pilih. Nah itu penentuan sikap kalau bersama orang kafir lebih fatal kalau salah ya. Kalau dengan orang Islam ya paling kesalahan-kesalahan duniawi. Kalau dengan orang kafir salahnya sampai ke tingkat akhirat. Maka butuh kematangan akal. Kemudian bisa memandang jangka panjang yang jauh ya, jadi ini kematangan akal juga. Selain maslahat mudarat tadi, dia bisa memandang jangka panjang yang jauh. Nah ini artinya apa? Berarti mengirim anak-anak nggak boleh, belum matang akalnya. Yang masih SMP, SD, SMP, SMA pertukaran pelajar ini belum boleh sebenarnya. SMA belum matang akalnya. Kuliah itu paling, tapi itu pun ya perlu betul-betul diseleksi orang-orang yang sudah mumpuni kemampuan berpikirnya. Dan sengaja ya, memang ada program dari orang-orang kafir dengan program pendidikan berupa pertukaran pelajar, itu untuk program-program penghancuran moral ya, tanpa kita sadari, penghancuran akidah. Dan itu sengaja mereka mempunyai rencana-rencana jangka panjang seperti itu untuk menghancurkan sebuah bangsa dengan cara pertukaran pelajar. Memang sengaja dipilih orang-orang yang paling cerdas dari negara Islam untuk digembleng di negara kafir. Mungkin awalnya belajar teknologi, belajar ilmu dunia, tapi dimasukkan juga rasa cinta kepada kekafiran ya. Alhamdulillah min dzalik. Akhirnya pulang-pulang nanti menjadi menteri, menjadi pejabat, menjadi macam-macam, itu sudah nggak punya lagi ya, pembelaan terhadap Islam. Akhirnya menjadi kaki tangan musuh, gampang disetir oleh orang-orang kafir. Dan itu nyata hari ini, bagaimana di negeri ini banyak orang-orang seperti itu. Dan itu banyak dari kalangan anak-anak kiai dulu diangkat untuk menjadi pelajar beasiswa gratis, bukan cuma pertukaran pelajar, gratis belajar di negara kafir. Kenyataan pulang-pulang apa? Menjadi dai-dai Islam dalam tanda petik, Islam liberal. Nauzubillah min dzalik. Itu sengaja ya dari mereka untuk menghancurkan Islam di sebuah negara. Maka setidaknya nanti ketika ada tokoh-tokoh liberal itu, akhirnya apa? Negara ini gampang dipecah belah. Adanya liberal akan ada pro dan kontra, itu pasti hancur umat Islam. Itu sengaja mereka bikin itu semua. Itu ada skenario-nya ya, by design semuanya, didesain bagaimana negara Islam ini hancur. Nah ini ulama udah berfatwa dari dulu ya, mengantisipasi itu. Tapi ya banyak orang yang tidak mendengarkan fatwa ulama, tidak membaca fatwa ulama. Kalaupun dengar atau baca sekilas, kemudian nggak dihiraukan. Kemudian syarat yang kedua, memiliki ilmu syar'i ya, pelajar tersebut memiliki ilmu syar'i yang dengannya bisa membedakan mana akidah yang hak dan mana akidah yang batil. Jadi ini berat ini syarat ini ya, bagaimana membedakan hak dengan batil, karena menjadi samar-samar bagi orang yang ilmunya rendah. Kayaknya benar, kayaknya ini salah, kayaknya, jadi kayaknya itu jadi subhat. Maka
tidak sedikit ya orang yang belajar ke negeri kafir muncul kebingungan awalnya, bingung, ragu, lama-lama yakin kalau semua agama itu sama. Ya udah parah itu, yakin di dalam subhat ya, yakin di dalam kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Semua agama sama, bahkan kemudian menganggap agama tidak ada yang baik. Makanya mereka menjadi apa? Ateis. Ini tidak sedikit pelajar Islam di luar negeri sana jadi ateis. Menganggap semua agama ini kacau semua. Fanatik, agama bikin orang jadi fanatik. Orang agama bisa bikin peperangan. Coba kalau nggak ada agama, damai. Itu diajarkan betul. Bahkan saya pernah mengalami sendiri ya. Belajar di kampus Islam Indonesia ini. Dosen kami membanggakan karya-karya tulis orang Amerika. Saya nggak tahu dosen itu belajar di mana gitu, lupa. Entah dia cerita atau enggak saya lupa. Yang jelas ketika baru pertemuan pertama itu mengajar dibawakan kitab, bukan kitab, buku-buku bahasa Inggris. Tunjukkan satu persatu, ini bagus, ini bagus. Sampai yang paling akhir, ini yang paling bagus. Judulnya apa? The World Without Islam, dunia tanpa Islam. Disebut paling bagus. Penulisnya mantan CIA yang kemudian jadi penulis, dan kesimpulannya disebutkan, cerita sendiri kesimpulannya, dunia ini kalau nggak ada Islam itu damai. Ini dosen Islam kan kacau banget ya. Itu kalau di videokan viral itu, cuma saya nggak videokan waktu itu. Luar biasa. Hah? Gampang dilarang. Iya. Iya betul. Akhirnya dari situ kemudian saya sampaikan kepada adik-adik kelas itu di kampus S2 gitu kan. Yang S1-nya saya kasih kajian gitu tentang ya bahayanya kalian kuliah di sini gitu, saya sampaikan. Ya kenyataannya begitu. Tapi banyak yang nggak terima, terus malah kajian tapi isinya perdebatan. Tapi ya lambat laun orang-orang yang debat itu mulai menerima, insya Allah. Sampai banyak yang kemudian merasa bersalah ya, kenapa kalian sini, harusnya gimana? Ya saya katakan kalau kalian nggak bisa keluar tetap di sini, tapi kalian ngaji, timba ilmu sebanyak-banyaknya. Kalian perdalam Islam dulu. Kalian belum ngerti Islam, sekarang belajar subhat gitu. Ini pusatnya subhat di sini gitu. Saya sampaikan begitu karena memang betul bahaya sekali. Ini di negeri Islam ya. Bagaimana di negeri kafir ya, itu dosen-dosennya belajar di negeri kafir, itu masalahnya. Kalau nggak belajar di negeri kafir juga kitab-kitabnya, buku-bukunya, rujukannya dari orang-orang kafir. Orang kafir memandang Islam ya jelas jelek. Itu yang kemudian dipelajari, bagaimana nggak jadi kacau pikiran kita ya, hancur. Belajar Islam bukan dari sumbernya, bukan dari Al-Quran, bukan dari As-Sunnah, tapi belajar Islam dari musuh-musuh Islam, gimana nggak jelek ya udah. Dan itu yang terjadi nyata ya. Saya lihat sendiri itu tulisan semua, itu tulisan disebutkan semuanya mengkritisi Islam. Jadi kita mau diajari untuk mengkritisi Islam, luar biasa, mengkritisi Allah ya, dan Rasulullah SAW. Betapa dungunya kita saat itu. Saya mau tahan-tahan, mau selesaikan kuliah, yang penting selesai aja dulu, nggak kuat, nggak bisa. Hari-hari debat, dan saya selalu dikeroyok gitu kalau debat. Dosen ngajar bahasa Arab nggak tahu bahasa Arab, ya gimana nggak jengkel kita. Akhirnya sering saya luruskan. Akhirnya dosen itu ngakui. Ya, coba tanya pada Pak yang bawa kitab kuning itu. Akhirnya gitu, nyerah aja. Belajar mustalah hadis lebih parah lagi ya Allah. Nggak bermutu sekali ini orang-orang mengajarkan agama tapi nggak ngerti agama gitu. Mereka dokter, profesor. Betul ini saya nyatakan terus terang. Profesor tapi nggak ngerti ilmu tentang Islam, nggak ngerti. Jadi Islamnya udah campur baur dicampur dengan ilmu kufur semua gitu, subhat semua isinya, penuh dengan subhat. Ya kesalahan kadang-kadang unik gitu, sampai istilahnya anak SD aja bengong gitu dengernya, padahal itu doktor gitu. Lucu gitu kesalahannya, fatal sekali.
Kemudian di dalam hadis ada doa ya, ini agar kita itu bisa melihat kebenaran itu benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadallu. Ya Allah, tampakkan kebenaran sebagai kebenaran dan rizkikan kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran, dan tampakkan kebatilan sebagai kebatilan dan rizkikan kepada kami untuk bisa menjauhi, dan jangan engkau jadikan hal itu bermultabis, samar, rancu, campur ya, sehingga aku tersesat. Ini bagus sekali ini doa. Kalau kita amalkan doa ini, mudah-mudahan tidak rancu, tidak penuh subhat hidup kita. Kemudian syarat yang ketiga bagi pelajar tersebut memiliki agama yang membentenginya. Pelajar tersebut memiliki agama yang membentenginya dari kekufuran dan kefasikan. Jadi kalau orang yang lemah agamanya jelas nggak bisa selamat ya, tinggal di negeri kafir. Minimal menjadi orang fasik gitu. Yang namanya salaman udah nggak haram lagi. Di Indonesia juga udah gitu ya. Bisa jadi orang Arab itu melihat Indonesia ini negeri kafir. Ada cerita kemarin murid yang mengajar di Tanjung Pinang, didatangkan saya dari Yaman, baru aja belum lama. Ceritalah saya itu, kaget dengan Indonesia. Ternyata Indonesia ini lebih parah daripada Mesir. Dia dari Yaman, dulu ngelihat Mesir udah hancur Mesir gitu. Jadi sesama negeri Arab pun berbeda-beda ya. Negeri Arab tuh udah banyak yang hancur. Paling aman tuh Yaman. Betul kata Rasul itu. Al-Iman Yaman, Al-Hikmah Yamaniyah. Itu Rasul udah bilang dari dulu. Betul sampai detik ini. Negeri Islam terbaik keislamannya secara umum Yaman. Walaupun akhirnya diserang oleh Syiah gitu, tapi pengamalan agama paling terjaga itu Yaman. Negara lain udah banyak yang hancur. Itu heran ke Indonesia, ternyata lebih parah daripada Mesir. Apa diantaranya? Yaitu wanita telanjang di mana-mana gitu. Ini kan bukan negara Islam lagi gitu. Dunia mengetahui ini Indonesia negara Islam terbesar di dunia gitu. Tapi Islam apa? Islam nggak ngerti Islam, nggak mengamalkan Islam. Nah itulah kita. Angka itu hanya dibangga-banggakan, tapi nggak ada artinya gitu. Makanya berulang kali Ustaz Syafiq itu ceramah dulu ketika di Istiqlal juga, di Jamil Rahman dan khutbah juga bilang begitu. Ini bukan mustahil, Indonesia ini Islam hanya sekedar tinggal nama nanti di kemudian hari, bukan mustahil. Ketika kaum muslimin tidak kembali kepada agamanya, tidak belajar Islam ya, serangan terhadap Islam dan kaum muslimin itu dari berbagai lini kehidupan, dari segi politik, pendidikan, semua diserang ya. Budaya semua diserang. Orang-orang yang mendakwahkan Islam dituduh macam-macam, radikal, minimal itu dibilang radikal. Itu mau bagaimana Islam mau berkembang di negara ini? Tapi alhamdulillah ya, semua itu kembali kepada aturan Allah. Kalau Allah menghendaki berkembang ya berkembang. Cuma kita mengkhawatirkan saja bagaimana pemuda-pemuda Islam ini tidak menghiraukan tentang Islam. Tapi sebagian sudah ya, alhamdulillah Allah jaga Islam yang benar di negeri ini tetap berkembang, dan mudah-mudahan semakin berkembang. Kemudian syarat yang keempat, ilmu yang dipelajari memang ilmu yang sangat dibutuhkan. Ilmu yang dipelajari memang ilmu yang sangat dibutuhkan bagi kemaslahatan
kaum muslimin, bukan untuk pribadi saja, bagi kemaslahatan kaum muslimin. Jadi dia menjadi perwakilan gitu yang menegakkan fardu kifayah. Jadi kalau ilmunya nggak bermanfaat bagi kaum muslimin atau memang ada di negeri Islam, maka nggak perlu ke negeri kafir. Kalau ilmu itu memang langka, hanya ada di negeri kafir dan bermanfaat bagi kaum muslimin, maka silahkan. Itu syarat yang keempat. Syarat yang keenam, 5 ya. Berarti ini angkanya pun salah. Di 4 6 bulan. Berarti cuma 5, nggak sampai 6. Syarat yang kelima, salah, bukan syarat yang kelima. Ini bagian yang keenam. Bagian yang keenam tadi udah bagian yang kelima ya. Bagian yang kelima tadi untuk belajar, mungkin untuk belajar itu bagian kelima. Nah, tadi yang syaratnya ada 4 itu, syarat untuk belajar ada 4. Sekarang mungkin yang keenam. Mungkin yang keenam adalah mungkin untuk sekedar tinggal. Sekedar tinggal. Dan ini lebih bahaya daripada yang sebelumnya. Ini lebih bahaya daripada yang sebelumnya. Karena dampak buruk yang akan didapatkan dengan bercampur baurnya bersama orang-orang kafir. Dampak buruk yang akan didapatkan dengan bercampur baurnya dengan orang-orang kafir. Jadi antaranya apa? Hilangnya akidah al-wala dan al-bara. Hilangnya akidah al-wala wal bara. Sehingga bercampur ya. Bercampur. Jadi kalau bercampur badan akan bercampur pemikiran, bercampur akidah, bercampur akhlak, bercampur ibadah, semua serba bercampur. Dan bisa jadi kita masuk kategori itu ya. Sebagian kaum muslimin nggak peduli dengan percampuran itu. Bahkan ada sebagian ormas yang begitu getolnya ya, berani menyebut bahkan ini adalah ormas titik-titik cabang Nasoro. Ya, ada cabang Nasoro. Ini luar biasa. Padahal di negeri Islam. Bagaimana dengan di negeri kafir? Tapi juga nggak menutup kemungkinan bisa jadi di negeri kafir ada yang lebih aman daripada di negeri Islam ini, bisa jadi. Dan dulu Nabi sudah mengatakan ya, Nabi mengatakan, ana bari'un min kulli muslim yukimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri, kata Nabi, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di antara orang-orang musyrik. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di antara orang-orang musyrik. Jadi Nabi berlepas diri dari dia, bukan golongannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada pertanyaan sekarang? Ya. Ini berkaitan hukum tinggal ini bisa dipenuhi setelah syaratnya terpenuhi juga ya berarti? Syarat safar, ya. Safar dulu. Kalau safarnya udah boleh, baru nanti boleh mukim gitu. Syarat mukim tambahan. Karena untuk mukim pasti safar dulu kan. Syarat safar terpenuhi, baru nanti syarat mukim terpenuhi. Syarat mukim yang untuk belajar ini tambahannya ada 4 syarat lagi. Kalau yang selain belajar mungkin enggak disebutkan syarat-syaratnya, tapi sebenarnya semuanya berlaku syarat-syarat itu ya. Semua syarat-syarat itu berlaku. Cuma kalau pelajar memang karena pelajar ini paling rawan, paling rentan untuk dicuci otak memang sengaja ya. Mereka ingin mengkader ya, dari orang-orang Islam sendiri untuk menghancurkan Islam. Karena kalau menghancurkan Islam dengan orang-orang kafir, orang Islam pasti nggak bisa. Coba kalau yang mengatakan tentang semua pernyataan-pernyataan orang liberal di Indonesia itu orang kafir, orang Islam pasti nggak menerima. Tapi yang mengatakan ini orang Islam sendiri gitu loh. Nah itu atas setiran dari mereka ya, boneka dari mereka. Jadi lebih mudah untuk menghancurkan Islam ya, dengan bantuan orang-orang Islam, anak-anak Islam. Itulah pelajar Islam dulu yang belajar di negeri kafir, dan memang sengaja untuk dijadikan sebagai kader-kader untuk menghancurkan Islam. Dan itu nyata ya. Antum bisa baca buku-bukunya Hartono Ahmad Jais. Beliau wartawan senior dan banyak menulis tentang firaq ya. Beliau pernah menulis tentang LDI Islam Jamaah Lemkari, menulis tentang Tuhan dipertuhankan, Tuhan dipertuhankan, Kiai dipertuhankan. Kemudian ada pemurtadan di IAIN, itu tulisan-tulisan beliau. Kemudian Al-Quran pun dihujat dan lain sebagainya, banyak. Itu banyak menceritakan bagaimana sejarah dulu liberalisme masuk Indonesia dan sampai sekarang berkembang banyak sekali orang-orang liberal. Yang itu adalah anak-anak kiai rata-rata. Jadi bahaya sekali. Orang awam kan nggak ngerti ini Gus panggilannya, ini panggilannya kiai, kiai haji dan sebagainya. Dikiranya berfatwa atas dasar Islam, padahal atas dasar menghancurkan Islam, dan orang awam nggak tahu. Nah inilah zaman ya, kita berada di zaman yang dikatakan oleh Nabi, sayati ala nasi, akan datang kepada manusia sanawatun khadi'at ya, tahun-tahun penuh tipu muslihat. Gimana cirinya? Yusaddaku fi hal kadhib, pendusta dianggap jujur. Wa yukaddabu fi hasadiq, dan orang jujur dianggap pendusta. Ini udah banyak sekali hari ini. Ustadz sudah nggak dipercaya. Ustadz nggak dipercaya. Yang dipercaya siapa? Politikus yang dipercaya ya, seniman yang dipercaya. Itu di negeri ini udah betul nyata seperti yang dikatakan Rasul. Wa yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat dipercaya, diberi jabatan, diberi kedudukan, diberi amanah ya. Pengkhianat pada udah, kalau kita lihat track recordnya itu nyata. Dulu ini pengkhianat, melakukan ini itu ada semua fakta itu, tapi diberi jabatan, diberi kedudukan. Inilah zaman, kita berada di zaman itu. Nabi udah bilang akan datang zaman itu. Zaman Nabi belum ada, di zaman sahabat dulu belum ada itu. Sekarang ini kita nyata mengalaminya, kita mengalami sendiri. Wa yukhawwanu fiha al-amin, sementara orang yang terpercaya malah dianggap berkhianat. Itu terutama ya para dai, para ustadz diserang. Para dai, para ustadz semuanya rata-rata dituduh sebagai teroris, radikalis, menebarkan kebencian katanya, tidak toleran ya, mengancam NKRI, segala macam tuduhan-tuduhan itu terjadi ya. Itu semuanya adalah propaganda dari orang-orang kafir.
yang ingin menghancurkan negara Islam terbesar di dunia ini, Indonesia. Yang khawatir, makanya para ulama itu udah mengkhawatirkan Indonesia mau jadi apa nih ke depan. Kita banding-bandingkan sedikit saja dengan negara jiran ya. Di Indonesia ini Islam masih 90-an% atau 80 sekian. Di negara jiran Malaysia itu 70 sekian persen, lebih kecil. Tapi mereka lebih berdaulat, orang Islam. Ya. Orang Islam nggak diatur oleh orang kafir di sana. Nah, di sini beda, sangat berbeda di sini. Orang Islam tertekan di sini. Kita nggak punya daulat. Nah itulah kondisinya ya, makanya ya, harus kita berpikir bagaimana kita menyelamatkan diri minimal dan menyelamatkan agama kita, kaum muslimin juga di sekitar kita. Gimana caranya? Tidak ada solusi kecuali kembali kepada agama, kata Rasul, hatta tarji'u ila dinikum atau amri dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Gimana cara kembali kepada agama? Ya sudah, kembali lagi pada ilmunya. Kita pelajari lagi Islam, kita pelajari lagi Al-Quran, kita pelajari As-Sunnah. Orang-orang yang memahami Quran dan Sunnah dengan benar itu paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Orang kafir gak berkutik menghadapi mereka. Cuma mereka ini sedikit, jadinya apa? Ya mereka dengan berlenggang kaki ya, artinya begitu gampangnya untuk mengatur orang-orang Islam, karena orang Islam rata-rata jahil. Dan itulah yang menjadi pusat dari target mereka, yang mudah sekali mereka untuk melancarkan serangan-serangannya kepada orang-orang Islam, mengadu domba orang Islam sehingga bisa berkuasa di negara-negara Islam. Orang Islam itu jahil, dan itu juga Nabi mengatakan ya, la taqumu sa'ah, tidak akan tegak kiamat ya, hatta turfa'al ilm, anturfa'al ilm, sampai diangkat ilmu, wa yantashirul jahl, dan tersebar kebodohan. Nah kalau sudah begitu yaqulu arwaibito, yaqulu fi arwaibito, kata Nabi. Di zaman itu yang berbicara adalah Arwaibito. Man Arwaibito ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Kata Rasul, ar-rajulu tafih yatakallamu bi amril amr. Orang-orang remeh, orang-orang rendah, orang-orang hina, orang-orang enggak punya ilmu ya, tapi berani berbicara masalah umum. Masalah umum itu masalah negara, masalah politik, masalah sosial, budaya. Itu rata-rata orang enggak ngerti agama, orang yang tidak memiliki ilmu agama yang memadai. Nah itu yang terjadi ini Ruwaibito. Nabi menyebut mereka sebagai Ruwaibito. Sedangkan orang yang mengerti agama tidak boleh didengarkan kata-katanya, dituduh macam-macam, dipenjara ya, diancam penjara ya, segala macam. Itulah yang terjadi. Istilah kita istilah orang itu kan kriminalisasi ya ulama ya, walaupun itu bukan ulama-ulama betul-betul ulama, tapi ya itulah fenomenanya ya. Pokoknya setiap orang yang berbicara agama akan diancam, sehingga negara ini betul-betul menjadi negara yang mengikuti atau gampang disetir oleh orang-orang kafir. Memang nggak harus berubah menjadi kafir, yang penting mengikuti gaya mereka. Nah itulah yang diceritakan oleh Rasulullah ya, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, kalian betul-betul akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian, semua akan diikuti. Nah itulah yang dimaukan oleh orang-orang kafir itu. Nggak harus jadi Nasoro, jadi Yahudi, nggak harus, tapi yang penting semua kegiatan kalian itu dikendalikan oleh mereka. Jadi yang mendanai kristenisasi kalian sendiri gitu. Dana di-store kepada mereka, mereka pakai dana itu untuk menghancurkan kita. Itulah. Jadi kehidupan itu sudah diatur sedemikian rupa ya. Kalau umat Islam nggak kembali kepada agamanya, terus kita akan menjadi korban ya, menjadi pecundang, menjadi orang-orang yang akan disandera ya, diperalat oleh orang-orang kafir untuk kepuasan mereka di dunia ini. Tapi tetap saja kalau kita masih punya iman, punya benteng agama, benteng akidah, mungkin hancur dunia kita,
tapi tetap akhirat kita tidak akan direbut oleh mereka. Akhirat milik kita insyaallah. Minimal itu, minimal. Ya, kalau bisa lebih maksimal lagi, kalau kita kuat akidah, kuat ilmu, bisa tersebar ilmu di tengah masyarakat, kita juga akan jaya dunia kemudian akhirat. Seandainya dunia nggak didapat, akhirat insyaallah ya. Itu paling minimal. Maka bentengi akidah kita, bentengi akidah anak-anak kita agar tidak gampang diatur oleh orang-orang kafir. Ada lagi pertanyaan? Ya. Mengenai najis akidah. Kenapa? Itu bisa tolong dijelaskan nggak najis akidah? Saya baru dengar ini najis akidah. Apa itu maksudnya? Yang orang-orang musyrik dilarang masuk Ka'bah. Orang musyrik dilarang masuk Ka'bah. Yaitu larangan dari Rasul, jangankan masuk Ka'bah ya. Ini sudah terjadi pelanggaran sebenarnya. Rasul itu melarang orang musyrik masuk Mekah dan Madinah. Itu sudah dilanggar ya. Sudah nggak tegak lagi ya aturan Rasul, artinya sudah terlanggar. Masuk Mekah Madinah pun nggak boleh. Orang musyrik, orang kafir nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Jadi minimal sekarang ya minimal masuk Ka'bah itu yang paling pusatnya gitu. Masa masuk Ka'bah sekarang? Ya, karena orang musyrik itu najas. Innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Bukan najis badan tapi najis akidah, najis hati. Hatinya najis. Dan itu Allah yang menghukumi. Musyrik itu najis. Jadi najis hatinya bukan badannya. Kalau badannya mengandung ompol ya najis juga gitu. Tapi yang lebih duluan itu najis hatinya. Hatinya najis. Ya, enggak ada lagi. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.